Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is everything with you? I hope all of you are always fine. Let's thanks for the God for giving us bliss and mercy so we can meet here on Bahasa and Sastra English lessons. In this opportunity, I would like to present one of the material in Bahasa and Sastra English for senior high school class 10. That's on chapter 4. It's about asking and giving information related to the relation between two objects or two activities. To make the sentences shorter, we can combine two sentences using conjunctions. That's correlative conjunctions. Okay, let's discuss about correlative conjunctions. Okay, in this material, we will learn about definition of correlative conjunctions. The second, we will discuss kinds of conjunctions. And the last, we will discuss about the example of sentences using correlative conjunctions. Well, let's continue to the definitions of correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata penghubung yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frase, atau klausa yang memiliki makna dan derajat yang sama. Jadi, kalimat yang digabungkan dengan menggunakan correlative conjunction merupakan kalimat yang memiliki kesamaan dalam makna dan derajatnya. Misalkan, kedua kalimat tersebut merupakan kalimat yang sama subjeknya, sama predikatnya atau verbnya, atau activity-nya, atau bisa juga sama objeknya, sama-sama merupakan kata benda. Well, after discussing about the correlative conjunctions, next we will continue to the kinds of correlative conjunctions. Here, there are four kinds of correlative conjunctions that will be discussed. The first is both and. The second is either or. The third is neither nor. And the last is not only but also. Jadi di sini ada 4 jenis correlative conjunctions yang akan kita bahas, mulai dari both and, either or, neither nor, dan not only but also. Masing-masing konjungsi tersebut memiliki pasangan sendiri-sendiri sehingga tidak bisa ditukar atau digantikan dengan yang lainnya. Now, you can look at the example of sentences using correlative conjunctions. Okay, you can look at the first sentence. Both Nadia and Diana love horror movies. Nadia dan Diana menyukai film horor. Jika kalimat ini dipisahkan menjadi dua kalimat, bahwa Nadia love horror movies. Diana love horror movies. Jadi, kalau kita lihat kedua kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam verb atau activity-nya, yaitu love. Dan juga objeknya, yaitu horror movies. Sehingga kalimat tersebut bisa digabungkan dengan both and. Both Nadia and Diana love horror movies. Okay, the second examples. You can either drink coffee or tea. Kamu bisa minum kopi atau teh. Kalimat ini menyatakan sebuah pilihan kepada Anda bahwa Anda bisa memilih untuk minum teh atau kopi. Selanjutnya, neither Alisa
nor Cica like the dance. Baik Alisa maupun Cica tidak suka berdansa. Kalimat ini menyatakan bahwa baik Alisa maupun Cica sama-sama tidak menyukai berdansa. Jadi, kedua kalimat tersebut mempunyai kesamaan pada verbs-nya atau activity-nya, yaitu like, sehingga bisa digabungkan dengan neither nor. Okay, next for the fourth sentence. Deswita is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Deswita tidak hanya seorang siswa yang luar biasa, tetapi juga seorang atlet terkenal. Kalau kita lihat kalimat ini, jika kalimat ini dipisahkan atau dijadikan menjadi dua kalimat, maka kalimat yang pertama adalah Deswita is an excellent student. And the second sentence is Deswita is an outstanding athlete. Kalimat pertama artinya Deswita adalah seorang siswa yang luar biasa. Kemudian kalimat yang kedua, Deswita adalah seorang atlet terkenal. Sehingga kalimat ini mempunyai kesamaan subjeknya yaitu Deswita. Sehingga kalimat ini bisa dikombinasikan atau digabungkan dengan menggunakan not only but also. Deswita is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Let's continue to the description of each correlative conjunction. The first correlative conjunction is both and. Both and is used when we want to show a connection between two things, or it can be defined that this conjunction is to join two positive ideas, normally something we expected. Jadi, konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan dua hal atau bisa juga untuk menggabungkan dua ide atau dua kalimat positif yang biasanya merupakan sesuatu yang kita harapkan. Oke, untuk memperjelasnya, kita bisa lihat contohnya, contoh kalimatnya. Oke, the first sentence is, I think math is difficult. Saya pikir matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Next, the second sentence. I think physics is difficult subject. Saya pikir fisika adalah mata pelajaran yang sulit. Kalau kita lihat dari kedua kalimat tersebut, kalimat ini memiliki kesamaan pada subjeknya. Subjeknya sama-sama merupakan nama sebuah mata pelajaran dan juga objeknya. Objeknya di sini adalah difficult subject. Difficult subject ini sebagai objeknya yang menyatakan bahwa merupakan mata pelajaran yang sulit. Sehingga kalimat ini bisa digabungkan dengan menggunakan both and. I think both math and physics are difficult subjects. Saya pikir matematika dan fisika adalah mata pelajaran yang sulit. Kemudian di sini kalian juga perlu memperhatikan untuk perubahan to be-nya. Misal, pada kalimat pertama kalian bisa lihat I think math is. Is di sini to be-nya adalah is. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah math, hanya satu mata pelajaran. Kemudian pada kalimat yang kedua juga sama. I think physics is. Ya, sama seperti pada kalimat yang pertama. Karena di sini subjeknya adalah physics, nama mata pelajaran dan hanya satu. Ketika kalimat tersebut digabungkan dengan both and, I think both math and physics are difficult subjects. Kenapa di sini to be-nya berubah menjadi are? Karena di sini subjeknya adalah math and physics. Di sini menyebutkan ada dua mata pelajaran, yaitu Maths and Physics.
Sehingga to be-nya harus berubah dari is menjadi are karena ada dua nama mata pelajaran. The next correlative conjunctions is either or. This conjunction is used when you want to convey a choice between two options and only one can be selected. Jadi konjungsi ini digunakan untuk menyampaikan pilihan antara dua pilihan dan hanya ada satu pilihan yang bisa kita pilih. Oke, kita bisa lihat contohnya. I'm going to buy you pet. You can choose a cat or you can choose rabbit. Saya akan membelikan kamu seekor binatang piaraan. Kamu bisa memilih seekor kucing atau kamu bisa memilih seekor kelinci. Dari kedua kalimat ini menyatakan sebuah pilihan pada Anda bahwa Anda harus memilih salah satu binatang piaraan. Apakah Anda akan memilih binatang piaraan seekor kucing atau seekor kelinci? Untuk menyederhanakan kalimat ini, kita bisa menggabungkan dengan either or. Sehingga kalimatnya menjadi I'm going to buy a pet. You can choose either a cat or rabbit. Saya akan membelikan kamu seekor binatang piaraan. Kamu bisa memilih apakah seekor kucing atau seekor kelinci. Jadi jelas sekali ya sesuai dengan definisi bahwa either or ini untuk menyatakan sebuah pilihan dan harus ada satu pilihan yang kita pilih. Kalau berdasarkan kalimat tersebut, maka Anda harus memilih apakah seekor kucing atau seekor kelinci. The next correlative conjunction is neither nor. This conjunction is used when you want to show a connection between two things, or it is used to join two negative ideas that neither of the two choices can be selected. This conjunction is the opposite of both and. Jadi, konjungsi ini digunakan untuk menunjukkan sebuah koneksi antara dua hal atau dua ide atau dua kalimat negatif di mana kedua pilihan tersebut tidak ada yang bisa dipilih. Okay, now let's look at the example. He does not has a pen. Dia tidak mempunyai pulpen. He does not has paper. Dia tidak mempunyai kertas. Di sini kedua kalimat tersebut merupakan kalimat negatif. Karena di sini menggunakan kata kerja bantu does not. Baik kalimat pertama maupun kalimat kedua. Kemudian di sini juga memiliki kesamaan subjeknya yaitu he. Dan objeknya sama-sama merupakan kata benda. Kalimat ini menyatakan dua buah pilihan kalimat negatif. Oke, kalimat ini bisa digabung dengan menggunakan neither nor, sehingga menjadi he has neither a pen nor a paper. Dia tidak memiliki pulpen dan kertas. Jadi jelas sekali bahwa kalimat ini menyatakan dua buah pilihan, yaitu tidak punya pulpen dan tidak punya kertas. Kedua pilihan tersebut jelas sekali tidak ada yang bisa dipilih. The last correlative conjunction is not only but also. This conjunction is used to connect and emphasize two phrases or two words in the same position subject or to join two parallel ideas
that is something unexpected. Jadi, konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan dan menekankan dua frase atau dua kata dalam subjek posisi yang sama, atau untuk menghubungkan dua hal yang sejajar, biasanya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan. Now, we can look at the example of using correlative conjunctions not only but also. The first sentence is Deswita is an excellent student. The second sentence is Deswita is an outstanding athlete. Deswita is an excellent student. Deswita adalah seorang siswa yang luar biasa. Deswita is an outstanding athlete. Deswita adalah seorang atlet terkenal. Kalau kita melihat kedua kalimat tersebut memiliki kesamaan subjeknya, yaitu Deswita, sehingga kalimat ini bisa digabungkan dengan menggunakan not only but also, sehingga kalimatnya menjadi Deswita is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Deswita tidak hanya seorang siswa yang luar biasa, tetapi juga merupakan seorang atlet terkenal. Kalau kita lihat di sini jelas bahwa di sini menyatakan dua kalimat yang positif yang merupakan sesuatu yang kita harapkan, yaitu excellent students and outstanding athletes. Now, we are on the last time for this session. Before ending it, for homework, please you make 4 sentences using correlative conjunctions. Okay, students, I think that's all about correlative conjunctions. May it's useful for you. May we will meet at the other sessions. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.